Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tidak lupa sholawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kepada Bapak Ibu Guru yang terhormat, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Diva Cantika Maizahara dari kelas 11 MIPA 2 absen 9 SMA Negeri 1 Kota Tegal. Kali ini pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato singkat saya yang bertema pendidikan berkarakter. Besar harapan saya, hal yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini akan memberikan manfaat untuk kita semua, terutama untuk para remaja seusia saya di luaran sana. Untuk saat ini Indonesia sedang dihadapkan pada problematika yang cukup serius, dan masalah ini menyorot para remaja yang ada di Indonesia. Apa itu? Terjadinya krisis moral yang ada di dalam diri para remaja. Para remaja sudah terpengaruh sifat dan sikap hedonisme dan mengabaikan norma yang berlaku di masyarakat. Sebenarnya mereka tahu mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah. Tapi untuk usia mereka sekarang, mereka tidak terlalu peduli akan hal itu. Mereka hanya akan melakukan apa yang mereka inginkan dan apa yang membuat mereka senang, apa yang akan membuat mereka lega. Mereka tidak terlalu mempedulikan bagaimana apa dampak yang akan mereka timbulkan di lingkungan masyarakat dari apa yang mereka perbuat. Mereka tidak terlalu mempedulikan apa dampaknya juga bagi mereka sendiri, dan untuk seusia sekarang mereka tidak terlalu mempedulikan hal-hal yang terjadi di masa mendatang. Mereka hanya memikirkan dirinya sendiri untuk masa sekarang, untuk masa kini, dan yang membuat mereka merasa puas. Saya juga mengambil beberapa data dari beberapa lembaga. Contohnya adalah 65% dari remaja yang ada di Indonesia sudah melakukan pergaulan bebas, seperti berpacaran, yang dimana dalam pacaran tersebut mereka melakukan tindakan yang berlebihan, seperti ciuman, seks bebas, dimana hal ini juga tidak lazim untuk dilakukan oleh para orang dewasa, apalagi dilakukan oleh seusia remaja. Dan saya juga mengambil data dari Badan Narkotika Nasional atau biasa dikenal sebagai BNN, yang menyebutkan bahwa 79% dari remaja yang ada di Indonesia telah menggunakan narkoba, bahkan mengedarkannya kepada orang lain. Dan angka ini akan terus bertambah setiap tahunnya. Saya juga mendapat data dari BNN, dalam setiap 7 menit ada seorang remaja yang meninggal karena overdosis narkoba. Di sini saya sudah melihat bahwa krisis moral yang terjadi pada remaja sudah mencapai tingkat atas, yang artinya ini sudah bukan hal yang main-main. Yang perlu saya pertanyakan, di sini saya juga sebagai remaja, di mana peran orang tua, guru, sekolah, serta masyarakat yang ada di lingkungan sekitar remaja tersebut. Apalagi untuk orang tua, di mana mereka adalah pelaku yang paling dekat dengan kehidupan para remaja. Mereka harus meluangkan banyak waktu untuk sekedar menanyakan bagaimana kabar anak tersebut. Karena perilaku yang buruk dari seorang remaja kadang timbul dari mental mereka yang down. Mereka tidak merasa tercukupi kasih sayangnya, mereka merasa kekurangan waktu dari orang tuanya. Apa yang perlu dilakukan oleh para orang tua kepada anak tersebut? Para orang tua hanya perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat tanpa harus mengekang remaja tersebut.
Mereka harus mengetahui apa yang remaja tersebut lakukan di luar sana, di luar rumah maupun di luar sekolah. Mereka harus tahu dengan siapa remaja tersebut, anak tersebut bergaul dan berteman. Apa yang dia lakukan bersama teman-temannya. Apa yang dilakukan dia di rumah juga para orang tua harus tahu. Intinya para orang tua harus melakukan pendekatan yang lebih. Karena kasih sayang orang tua akan sangat berpengaruh pada mental remaja. Apabila anak tersebut merasa kasih sayangnya tercukupi, maka ia tidak akan melakukan hal yang melebihi batas. Untuk di sekolah juga, para guru tidak harus menekankan atau menjunjung tinggi remaja yang berprestasi. Oke, kita generasi muda dituntut untuk melakukan improvisasi atau perubahan. Kita dituntut kita sebagai pemegang bangsa selanjutnya. Tetapi remaja di sekolah juga memerlukan kasih sayang dari seorang guru. Mereka tidak ingin dibandingkan dengan siswa lain. Apabila mereka merasa dibanding-bandingkan, maka mereka akan melakukan hal yang melebihi batas. Ini menurut pandangan saya sebagai siswa di Indonesia. Para remaja di Indonesia sudah merasa kehilangan sifatnya sebagai kesatria. Kebanyakan dari mereka sudah tidak peduli bahwa mereka adalah generasi penerus bangsa selanjutnya. Mereka tidak peduli bahwa mereka adalah generasi milenial untuk masa sekarang. Yang mereka hanya peduli adalah kesenangan untuk saat ini. Ini tidak berlaku untuk sebagian remaja, tapi ini berlaku untuk semua remaja. Mereka menginginkan kesenangan, tetapi ada dari mereka yang dituntut untuk melakukan apa yang orang tua atau guru inginkan tanpa mereka didengar pendapatnya. Ini yang membuat para remaja di luar sana melakukan hal yang mereka inginkan tapi tidak mendapat restu dari lingkungan sekitar. Yang perlu orang tua atau orang dewasa lakukan hanyalah pengawasan yang lebih tanpa remaja tersebut merasa terkekang. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ini juga merupakan suara saya sebagai remaja yang ada di Indonesia. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak Ibu guru. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.